Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sangtra Coffee Channel. Jadi sekarang kita mau bahas tentang uh, speed drum. Speed drum itu fungsinya apa sih, Om? Maksudnya apa sih kegunaannya speed drum itu? Dan kritikal nggak sih speed drum itu untuk memasak biji kopi? Oke, ini sama ya kayak video-video yang sebelumnya. Jadi kita bahas topik tentang fitur-fitur mesin ini terkait dengan mesin roasting tipe drum Tipe drum, ya. yang menggunakan pemanas jet burner, ataupun kompor. Yes, mesin roasting pada umumnya lah ya. Pada umumnya. Jadi logika di roasting itu adalah gini, Di. Kita cerita dulu nih. Iya. Adi masak telur. Hmm. Adi masak telur, telurnya adalah rebus. Yes. Jadi menggunakan panci, air, dan kompor. Yang jadi pertanyaan, yang memanaskan telur itu pancinya atau airnya? Airnya dong. Airnya. Ya? Airnya. Karena panci wadah dari air, Yes. airnya panas akibat dipanaskan Oleh kompor. panci, ya benar. Air yang panas itu akhirnya memberikan panas kepada telur yang kita rebus, Yes. gitu ya. Yes. Akhirnya jadi telur rebus. Ya. Oke, yang kedua minyak goreng. Oke. Minyak goreng yang dipanaskan untuk masak telur. Yes. Itu apakah minyak gorengnya yang memanaskan telur atau penggorengannya? Minyak gorengnya dong. Sama seperti air tadi. Yes. Jadi air, minyak goreng sama-sama media perantara Untuk ngasih panas si kepada telur. subjek, objek. Oke. Kalau martabak manis itu ada plate yang cukup tebal, Yes. yang harus dipanaskan lebih dulu sebelum dia ditaruh adonan Martabak. martabak. Pertanyaannya, yang memanaskan plate itu martabaknya Yes. itu apa? Plate yang panas itu kah? Yes, benar, perantaranya plat langsung ke adonan martabak. Jadi ketebalan untuk memasak sesuatu yang sifatnya statis, diam seperti martabak tadi, Yes. itu memang butuh ketebalan tertentu. Nah, cerita tentang telur tadi yang direbus digoreng dengan martabak, kalau dikorelasikan dengan mesin roasting, yang jadi pertanyaan sekarang, Yes. yang memanaskan biji kopi itu drumnya atau udara panas yang ada di dalam drum? Udara panas. Udara panas yang ada di dalam drum. Jadi udara panas yang di dalam drum itu memanaskan biji kopi yang ada di dalam drum, sehingga fungsi dari drum tersebut sifatnya adalah sebagai media yang menghantarkan panas kepada udara. Jadi peristiwa induksi, konduksi, dan radiasi dari mesin roasting ini, itu tiga-tiganya terjadi itu. Nah, yang dipanaskan itu adalah udaranya. Yes. Sementara kalau beansnya itu diam, artinya drumnya tidak terputar, masak nggak kira-kira? Masak. Tetap masak. Tetap masak. Cuman dia akan seperti martabak tadi, sebagian permukaannya menempel ke panci, ke plating itu matang, kering, kering, sementara bagian yang lain mungkin basah, ya. Basah Atau nggak matang. Gitu ya. Sehingga diperlukan drum yang berputar. Nah, logika drum yang berputar itu sama halnya seperti kita meletakkan tangan kita di atas kompor yang menyala. Kalau kompor itu nyala, kita taruh tangan kita di atas api, yang terjadi apa? Panas dong. Panas. Kalau kita gerak-gerakin, panasnya tidak sepanas tangan kita diam. Oke, berarti semakin cepat drum berputar, semakin berkurang kemampuan serap panas dari biji kopi. Oke. Yes. Nah, berapa patokannya? Ini yang mesti diperhatiin. Jadi drum itu kan dilihat dari panjang, dilihat dari diameter. Yes. Untuk mesinnya kecil seperti ini, ini menggunakan pipa 5 inch. 1 kilo ini menggunakan pipa 6 inch. Pipa drum maksudnya, Om ya? Pipa drum.
Pipa drum tuh diameternya itu ada yang 5 inch, ada yang 6 inch. Kalau mesin-mesin besar 12, Oke. 20 inch. Nah, semakin besar drum, itu semakin memerlukan speed yang tinggi untuk menghasilkan pergerakan yang sama yang terjadi di drum yang kecil. Oke. Jadi misalnya, dibandingin drum 5 inch dengan RPM katakanlah 35 atau 40, Iya. pergerakan bins di dalam untuk bisa sama di drum dengan diameter 20 inch itu memerlukan RPM di drum 20 inch ini yang lebih cepat Yes, dibandingkan di mesin kecil. Nah, kalau terlalu cepat reaksinya apa? Bins tidak bisa cepat panas. Yes. Kalau terlalu lambat, pemanasannya tidak akan rata. Ya. Jadi salah satu fungsi dari drum speed itu adalah mengatur pergerakan bins di dalam untuk memastikan bins itu bergerak dan mendapatkan momentum serap panas yang optimal dari suhu udara panas yang ada di dalam Dalam drum. drum. Nah, pengukurannya itu dengan satuan RPM, round per minute. Yes. Dari mana kita tahu kecepatan drum itu cukup akurat? Itu dengan roasting plan. Oke. Jadi kita tahu nih ya, beans itu katakanlah awalnya warnanya hijau, atau kalau natural mungkin kuning gading dan sebagainya gitu loh. Hasil akhir dari roasting itu kalau kita mau capai katakanlah medium, berarti warnanya dengan level coklat tertentu. Nah, gradasi perubahan warna itu kita kepingin merosting dalam durasi waktu katakanlah 12 menit. Yes. Tadi kan udah dijelaskan ada fase dehidrasi, ada fase mylat, ada fase development sampai finishing yang akhir. Nah, untuk mengetahui akurasi ketepatan drum speed itu, kita bisa melihat indikator awalnya adalah dengan memperhatikan perubahan warna dari menit ke menit sesuai dengan target waktu roasting plan yang kita buat. Kita pengen 12 menit finish, berarti targetnya di awal dari kondisi beans dengan awal itu di menit ketiga seharusnya sudah mulai menguning di temperatur tertentu, kemudian sudah masuk ke mylat sampai dengan coklat dalam menit tertentu. Nah, staging ini yang harus kita bikin, ini yang namanya roasting plan. Jadi dari roasting plan itu kita dapat menentukan seberapa RPM drum itu kita butuhkan gitu ya? Iya, nah sementara di banyak mesin-mesin itu juga ada beberapa tipe mesin yang dia menggunakan RPM statis. Artinya speed drumnya itu sudah tidak bisa di-adjust. Jadi dia pakemnya ya segitu aja gitu, begitu nyala mesin. Nah pertanyaannya kenapa ada mesin dengan drum yang bisa di-adjust? Iya, itu kenapa? Sangtra buat itu kan? Iya. Jadi ini untuk memberikan ruang untuk teman-teman roaster yang kepingin ngulik beans. Berangkat dari sana berarti. Iya. Dia bisa menentukan sendiri kecepatan drumnya, kebutuhannya. Dia bisa melakukan observasi. Bahkan untuk menggunakan mesin dengan kapasitas yang tidak sesuai dengan kapasitas mesin. Artinya misalnya mesin 1 kilo tapi di roasting hanya 200 gram. 200 gram, Nah, itu juga memerlukan RPM yang berbeda. Semakin sedikit beans yang di roasting, katakanlah 200 gram di mesin 1 kilo, itu kita perlu RPM yang lebih cepat dibandingkan ketika dia diisi dengan 1 kilo. Isi dengan 1 kilo. Kenapa? Karena udara yang ada di dalam drum itu tinggi, berbanding dengan beans yang ada yang kita masak. Nah, udara yang tinggi ini, untuk tidak terlalu cepat memasak si beans, itu kita perlu RPM yang lebih cepat. Jadi itu dua fitur yang sekarang banyak disematkan di mesin-mesin roasting. Itu dua itu ya, drum speed dan drum airflow. Masing-masing punya fungsi dan kegunaannya. Ini secara logika kita harus paham dulu.
Oke. Kita akan mengerti, akan menguasai mesinnya ketika kita sudah mulai melakukan observasi awal. Yes. Ketika kita merosting, sehingga lambat laun kita udah bisa memahami karakter dari mesin ini, dan untuk selanjutnya kita sudah terbiasa menggunakan fitur yang ada. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada mesin yang justru malah baik airflow maupun drum speednya tidak bisa di-adjust. Biasanya builder yang seperti itu tuh sudah memastikan supaya mesinnya itu bisa digunakan secara sederhana, mudah oleh siapapun dengan RPM yang konstan dan airflow yang konstan. Jadi roster itu hanya cukup ngatur api doang api gitu ya. aja. Kira-kira itu fungsi dari drum ya. Ya, drum speed. Oke, kalau gitu. Thank you Om Abi. Kita lanjut ngobrol-ngobrol di next episode. Thank you Om Abi. Thank you.